Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG tahun ini, kali ini saya buatkan soal-soal ya, soal-soal pretest PPG khusus guru bahasa Indonesia ya. Langsung aja kita Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat di sini ada kompetensinya, ada capaian pembelajarannya, ada indikatornya, dan juga ada contoh soal dan pembahasannya. Kita langsung aja. Kompetensi yang pertama itu mengenai pedagogik, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya, merumuskan indikator yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Ini dia soalnya Bapak Ibu ya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau tidak diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau menggunakan tabel kata kerja operasional BLOM. Untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk kompetensi dasar mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua, kompetensinya mengenai pedagogi juga ya. Capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya merumuskan materi yang sesuai ya. Kita lihat Bapak Ibu soalnya. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, E. Keterampilan. Jawabannya adalah C. Pengetahuan prosedural. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Prosedural
prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeran fabel, melakukan pemeranan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kompetensinya tentang pedagogik juga. Capaian pembelajarannya merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya menetapkan rumusan langkah pembelajaran, menulis yang sesuai. Kita lihat contoh soalnya Bapak Ibu. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkan dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah scientific. Kita lihat ya bahasanya Bapak Ibu. Rumusan langkah pembelajaran mewujudkan pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Kita lihat satu-satu. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, menyusun jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan, dan presentasi dan evaluasi proses dan hasil proyek. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kompetensinya mengenai pedagogik, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya menetapkan rumusan langkah pembelajaran membaca yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah scientific. Ya, seperti yang tadi soal nomor 3 ya. Ini juga sudah saya sampaikan mengenai scientific, inquiry, discovery, berbasis masalah, dan berbasis proyek. Ini sesuai.
Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery, query pembelajaran berbasis masalah ya. Ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu pada soal yang nomor 3 ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 5 ya. Ini kompetensinya mengenai pedagogik. Capaian pembelajarannya merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya menetapkan media yang sesuai. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Contoh soalnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai dengan mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio atau IT, E. Non cetak dan atau cetak. Jawabannya adalah C. Audiovisual atau visual. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu media visual. Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku, majalah, alat peraga, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain-lain. Yang ketiga, media audio visual. Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media audio yang dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Beberapa contoh media audio visual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain-lain. Yang keempat, media berbasis IT. Media berbasis IT yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor atau ada yang interaktif. Untuk soal ini, media berupa visual dan audio visual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kompetensinya tetap ya pada pedagogik. Capaian pembelajaran merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya menetapkan sumber pembelajaran yang sesuai. Kita lihat soalnya. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Jawabannya adalah B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Kita lihat pembahasannya. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertiannya selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat
segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung, klasifikasi sumber belajar terdiri atas A. Message atau pesan, B. People atau orang, C. Materials atau bahan, D. Device atau alat, E. Teknik, F. Setting atau lingkungan. Sumber belajar pada soal pembentukan bahan dan karena kompetensi dasarnya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat. Kita lanjut soal berikutnya. Kompetensinya tetap ya mengenai pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya, menetapkan instrumen penilaian yang sesuai. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Setelah selesai mengajar, kompetensi dasar 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jawabannya adalah E. Rubrik penilaian proyek. Kita lihat pembahasannya. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Tes terdiri atas beragam bentuk tes tulis, tes lisan, tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala sikap, diatir cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilaiannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan. Dalam hal ini, teks eksposisi adalah struktur dan kebahasaan. Kita lanjut soal berikutnya. Kompetensinya pedagogik. Capaian pembelajarannya, merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia serta konteks dan karakteristik siswa. Indikatornya, menilai bagian RPP yang tidak sesuai. Kita lihat contoh soalnya Bapak Ibu. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Metode dan model pembelajaran. Jawabannya adalah E. Metode dan model pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, komponen RPP terdiri atas A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, B. Identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, C. Kelas atau semester, D. Materi pokok, E. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. F. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat
yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. I. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. J. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. K. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. I. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, M. Penilaian hasil pembelajaran. Untuk itu, yang tidak sesuai dengan komponen RPP yang telah ditetapkan adalah metode dan modul pembelajaran, karena yang digunakan saat ini adalah metode pembelajaran inquiry atau discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan awal yaitu scientific. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Kompetensinya tetap ya mengenai pedagogik. Capaian pelaksanaan pembelajaran: melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa dengan pembelajaran mandiri atau self-regulate learn. Indikatornya, mengidentifikasi pendekatan yang digunakan guru bahasa dan sastra Indonesia. Kita lihat soalnya. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B. Scientific. Ini dia kita pembahasannya Bapak Ibu ya. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusun laporan dan presentasi, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Untuk langkah-langkah guru yang terdapat di soal mengacu pada pendekatan saintifik. Kita lihat soal berikutnya. Pedagogik juga ya kompetensinya. Capaian pembelajarannya: melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulate learning. Indikatornya mengidentifikasi penerapan model pembelajaran PBI. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolah.
Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah Discovery. Kita lihat pembahasannya. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Misalnya discover learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi masalah, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan, langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan, dan presentasi, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Ya, demikianlah soal-soal praktis PPG khusus guru bahasa Indonesia. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu guru semuanya ya. Semoga rezeki kita di tahun ini ya. Sekian dan terima kasih.